Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia S. dengan nomor NIM 1804010078, Program Studi Ekonomi Syariah 5B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi pemasaran sosial, di mana komunikasi pemasaran sosial itu merupakan pola perencanaan kebijakan serta tujuan dari suatu organisasi berbadan hukum dalam melakukan penawaran dan pertukaran gagasan sosial dengan mempergunakan perangkat komunikasi yang dilaksanakan melalui proses sosial, sehingga seorang individu dan kelompok mampu perilaku yang menjadi sasaran pemasaran sosial. Selanjutnya yaitu perencanaan komunikasi pemasaran sosial. Adapun perencanaan komunikasi pemasaran sosial, yang pertama yaitu analisa situasi, yaitu melakukan analisis situasi permasalahan sosial. Yang kedua, analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threat, yaitu melakukan analisa produk berdasar 4 elemen SWOT. Yang ketiga, yaitu tujuan, yaitu tujuan yang ingin dicapai melalui komunikasi pemasaran sosial. Yang keempat, sasaran dan kompetitor, yaitu sasaran dan kompetitor dalam pemasaran sosial. Yang kelima, pemilihan segmen, yaitu pembagian segmen dalam pemasaran sosial. Nah, selanjutnya, agar komunikasi pemasaran efektif, perlu dipertimbangkan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama yaitu penetapan tujuan dan respon komunikasi. Yang kedua, penetapan sasaran komunikasi atau target audience. Yang ketiga, rancangan pesan dan media komunikasi. Yang keempat, pengembangan promosional mix. Yang kelima, penyusunan anggaran. Dan yang keenam, evaluasi dan pengendalian komunikasi. Selanjutnya yaitu strategi komunikasi pemasaran sosial. Ada beberapa strategi komunikasi pemasaran sosial. Yang pertama yaitu menyebutkan dan mendefinisikan keempat alat bauran komunikasi. Yang kedua, memberikan garis besar langkah-langkah untuk mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif. Yang ketiga, menjelaskan metode penentuan anggaran promosi serta faktor-faktor yang mempengaruhi desain bauran promosi. Yang keempat, mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan komunikasi pemasaran saat ini. Dan yang kelima yaitu membahas proses dan keuntungan komunikasi pemasaran. Selanjutnya yaitu dampak komunikasi pemasaran sosial. Dampak komunikasi pemasaran sosial yang pertama yaitu pesan diterima. Bila pesan sukses mengkomunikasikan manfaat atau keuntungan produk yang dianggap penting oleh segmen sasaran. Yang kedua, evaluasi terhadap komunikasi bisa memberikan umpan balik bagi pemasar. Yang ketiga, pesan akan ditolak lantaran dianggap kurang kredibel atau pesan tidak dipercaya. Nah, selanjutnya yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen yang pertama yaitu konsumen semakin canggih. Yang kedua, akses informasi yang luas. Yang ketiga, penekanan pada nilai atau value memungkinkan konsumen memperoleh produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang keempat, tren kustomisasi
akan cenderung meningkat sehingga para pemasar cenderung membidik segmen-segmen yang makin kecil dan bahkan individu-individu. Adapun proses pemasaran sosial, yaitu produk, yaitu pelayanan yang disediakan didefinisikan sebagai objek fisik, pelayanan organisasi, dan ide. Selanjutnya yaitu price, yaitu harga yang ditetapkan yang berhubungan dengan penjualannya. Selanjutnya yaitu place, yaitu tempat, jasa yang ditawarkan atau tempat untuk mendistribusikan produk. Dan promotion, yaitu alat utama untuk melakukan komunikasi persuasif dalam memberi kesadaran konsumen tentang kebutuhannya. Selanjutnya yaitu unsur pemasaran sosial. Adapun unsur pemasaran sosial yang pertama yaitu produk sosial. Produk sosial yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapat perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Yang kedua yaitu target adopter atau target pasar, yaitu sasaran pemasaran sosial yang telah disegmentasikan sebelumnya agar lebih mudah memasarkan produk sosial. Yang ketiga yaitu teknologi manajemen perubahan. Unsur lainnya dalam pemasaran sosial adalah teknologi dalam mengeksekusi produk. Lahirnya konsep pemasaran sosial tidak lepas dari kebutuhan akan perubahan yang lebih baik terhadap masyarakat. Bisa dibilang propaganda adalah salah satu aktivitasnya. Nah, itulah pemaparan materi tentang komunikasi pemasaran sosial dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.